Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi para siswa, selamat datang di kelas pembelajar. Tempatnya orang-orang membina akhlakul karimah. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Kemudian dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat ridho, mendapat manfaat, membawa kebaikan, dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Kata-kata bijak kali ini adalah hadapilah masa depan dengan kesatria, bukan dengan imajinasi yang sia-sia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja kepada slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban secara umum. Itu diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34. Ada pula pasal-pasal yang nyata-nyata tersurat atau tertulis, dan ada pula pasal-pasal yang tersirat tapi tidak tertulis artinya ya, namun mengandung makna yang sama dengan yang tersurat tentang hak dan kewajiban ini. Bahkan ada dalam satu pasal dia mengatur tentang hak sekaligus tentang kewajiban. Pasal apa itu? Nanti kita lihat pada slide-slide yang berikutnya. Kemudian kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang hak dan kewajiban ini, ada beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara ya. Apa contohnya? Ada kata-kata segala warga negara, ada kata-kata tiap-tiap warga negara, ada pula setiap warga negara, ada pula setiap orang, dan ada pula tiap-tiap penduduk. Nah, istilah-istilah yang berbeda ini apa maksudnya? Apa perbedaannya antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain? Ini juga nanti akan kita bahas pada slide-slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Untuk slide yang pertama ini, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 bagian 1, ini sudah kita bahas waktu itu ya. Kita sudah bahas pada slide yang lalu atau pertemuan yang lalu ya. Sekarang kita lanjut saja pada slide yang berikut. Tentang hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 bagian kedua, ini juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Jadi tidak usah lagi kita bahas, tidak usah lagi kita perpanjang, kita langsung saja pada slide yang berikut. Nah, sekarang kita masuk kepada hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 bagian yang ketiga. Ini bisa kita lihat dari butir-butirnya ya. Kita lihat di situ ada pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Itu ada pada pasal 28D ayat 1. Nah, ini juga kalau masalah hukum keadilan, berbicara tentang hukum dan keadilannya atau kepastian hukum, itu juga sudah ada diatur dalam pasal 27 ayat 1. Nah, begitu juga dengan pasal 28D ini ya, pasal 28D ayat 3 dan ayat 4. Itu sebenarnya masih
masuk di pasal yang lain pada Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu pasal 26 dan pasal 27. Yaitu berhubungan dengan masalah kewarganegaraan dan kepastian atau kesempatan dalam pemerintahan. Jadi pasal 28D ini itu juga berhubungan dengan pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lihat yang kedua, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan kebebasan pers itu pasal 28E dan pasal 28F. Apakah ini tidak ada diatur dalam pasal-pasal yang lain? Tentu ada. Seperti kebebasan beragama, ini kita tahu ada di pasal 29. Kemudian ada di situ berserikat, berpendapat, mengeluarkan pendapat lisan dan tulisan. Itu adalah pasal 28 ya. Bukan pasal 28A sampai 28Z, tapi dia pasal 28 yang berdiri sendiri. Kemudian ada di situ tulisan kebebasan pers. Itu kebebasan pers ada pasal 28F. Nah, ini kaitannya dengan apa kebebasan pers ini? Ini kaitannya dengan teknologi komunikasi informasi atau Kominfo. Inilah yang sering kita dengar apa itu dengan undang-undang ITE dan semacamnya. Itu kita bahas pada pasal 28F. Ini sangat berkenaan dengan masalah kebebasan pers dan wartawan. Berikutnya kita lihat ada hak perlindungan dan rasa aman, ini pasal 28I. Bukan pasal 281 itu ya, pasal 28I. I-nya itu huruf besar ya. Apakah pasal 28G dan pasal 28H itu tidak berkenaan dengan pasal yang lain? Itu juga berkenaan. Nanti akan kita singgung pada slide yang berikutnya. Nah, inilah yang kita maksud tadi, contoh hak warga negara yang lain ya. Yang pertama kita lihat ada berhak hidup sejahtera dan mendapat kemudahan, ini pasal 28H ayat 1 dan ayat 2. Apakah ini tidak berkenaan dengan pasal yang lain yang berdiri sendiri tentang hidup kesejahteraan ini? Tentu ada, yaitu pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 dan pasal 34, yaitu masalah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi masalah hidup sejahtera atau kesejahteraan sosial itu sudah diatur juga dengan pasal yang lain, pasal 33 dan pasal 34. Ini berkenaan, berhubungan dengan pasal 28H ayat 1, ayat 2, bahkan sampai ayat keempat. Baru yang berikutnya pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Ini masalah budaya lagi ya. Kita tadi sudah tahu masalah budaya itu ada pasal 32. Jadi pasal 28I ya, sekali lagi ini pasal 28I bukan pasal 281 ya. Ayat 3-nya itu berkenaan dengan masalah budaya. Itu ada di pasal 32 pada pasal yang berdiri sendiri di Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kemudian kita lihat yang terakhir, hak mendapat pendidikan, yaitu pasal 28C. Ini berkenaan dengan pasal 31 yang kita sebutkan tadi ya. Itu ada 5 ayat ya. Pasal 31 ada 5 ayat. Misalnya yang pertama apa ayatnya? Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat 2-nya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, di sini ada kata-kata wajib. 2 kali kata-kata wajib. Apa ini maksudnya? Ini akan kita bahas pada slide-slide yang berikutnya. Ya, ternyata sudah selesai
katakanlah pemaparan kita kali ini ya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya yang telah diluangkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan di sana-sini dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mari kita sama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.